Gubernur Haji Herman Deru dengan tegas mengapresiasi kinerja Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN Sumatera Selatan atas kecepatannya penerbitan sertifikat dalam waktu 5 tahun terakhir. Gubernur menargetkan Kanwil BPN dapat memproses 2,2 juta persil tanah di Sumsel yang belum tersertifikat. Hal itu dikatakan Gubernur Herman Deru saat menyerahkan 15.373 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL secara simbolis kepada penerima sertifikat di Ballroom Hotel Arya Duta Selasa 14 Desember 2021. Tadi saya sudah laporkan kepada Pak Menteri ATR atau BPN bahwa kinerja BPN Sumsel dalam waktu 5 tahun terakhir bisa mengalahkan kinerja selama 54 tahun terakhir. Speednya luar biasa dan saya ingin ini ditingkatkan lagi. Pelayanannya bisa diubah dengan jemput bola dan agar lebih masif, kemudahan pelayanan pembuatan sertifikat ini disosialisasikan menggunakan media sosial, ujar Herman Deru. Sejalan dengan target pusat, menurut Herman Deru, Pemprov Sumsel juga berupaya tidak ada sejengkal tanah pun di Sumsel yang tidak bersertifikat. Selain dapat membantu kesejahteraan masyarakat itu sendiri, penerbitan sertifikat ini juga membantu daerah meminimalisir konflik yang terjadi. Karena jika tanah sudah disertifikat, potensi konflik yang ditimbulkan juga sangat kecil. Saat ini masih ada 2,2 juta bidang tanah yang belum disertifikat. Makanya, saya menghimbau Bupati atau Wali Kota untuk meningkatkan batas penetapan BPHTB sehingga masyarakat kurang mampu dapat mensertifikatkan tanahnya juga, jelasnya. Santernya berita mengenai pelecehan seksual dan kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak belakangan ini menjadi perhatian serius Bunda PAUD Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febrita Lustia Herman Deru yang karib disapa Febi Deru. Saat membuka rapat koordinasi atau rakor dan advokasi Bunda PAUD tingkat kabupaten kota se-Sumatera Selatan di Gria Agung pada Selasa 14 Desember 2021 siang. Febi Deru mengaku miris dan menaruh keprihatinan mendalam akan kasus pelecehan seksual utamanya yang menimpa kalangan anak-anak. Karena itu, ia mengajak seluruh unsur masyarakat untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Disinilah peran PAUD, guru-guru PAUD senantiasa mengajarkan dan memberitahu anak-anak tentang hal apa saja yang tidak boleh dilihat, dibuka, dipegang oleh orang lain, bahkan tidak boleh mengikuti orang yang tidak dikenal. Peran keluarga dan kepedulian kita bersama sangat penting untuk perlindungan anak, harapnya dengan nada prihatin. Lebih lanjut, Febi menegaskan, rakor dan advokasi Bunda PAUD digelar dalam rangka penguatan pendampingan untuk satuan PAUD. Diharapkan dari kegiatan ini akan didapat rumusan rencana program kerja bagi para Bunda PAUD tingkat kabupaten kota dengan organisasi perangkat desa atau OPD. Kemudian mendampingi satuan PAUD agar dapat memiliki layanan PAUD berkualitas dan berperan dalam perwujudan layanan PAUD holistik integratif di komunitasnya. Advokasi bertujuan untuk penguatan peran orang tua atau wali siswa agar terlibat dalam pemeranan pendidikan dengan pengasuhan anak agar anak tumbuh dan berkembang secara utuh, imbuhnya. Hari Ibu 22 Desember yang diperingati setiap tahun merupakan bentuk pengakuan serta penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Juga momentum untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi perempuan yang berdaya dan setara kedudukannya. Untuk itu, pada peringatan Hari Ibu ke-93 tahun ini, Fauzia Mawardi Yahya meminta sekaligus mengingatkan semua pihak agar peran perempuan kian ditingkatkan semaksimal mungkin. Peringatan Hari Ibu ini kita jadikan momentum meningkatkan peran perempuan bagi kemajuan kaum perempuan. Terlebih lagi bagi para perempuan atau ibu yang saat ini tengah memegang amanah memimpin organisasi. Berdayakanlah dan tingkatkanlah kompetensi diri, tidak hanya bagi kemajuan organisasi tapi bagi masyarakat. Kata Fauzia Mawardi Yahya ketika menghadiri peringatan Hari Ibu ke-93 di Aula Caram Seguguk Tanjung Senai Ogan Ilir Rabu 15 Desember 2021.
Hingga saat ini, lanjut Fauzia, telah banyak kemajuan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Namun, kesetaraan ideal yang dicita-citakan belum tercapai. Perempuan masih menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam kualitas hidupnya. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang meningkatkan kerentanan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender. Kemajuan dunia pendidikan yang merata di seluruh Sumsel menjadi salah satu upaya yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, seperti pada Rabu 15 Desember 2021. Bapak Pembangunan Sumsel itu berkesempatan meresmikan Universitas Nurul Huda yang berada di Desa Sukaraja, Kabupaten Ogu Timur melalui virtual dari Comment Center Kantor Gubernur Sumatera Selatan, di mana diketahui Nurul Huda merupakan universitas pertama di Kabupaten Ogu Timur yang sebelumnya merupakan sekolah tinggi. Kita patut berbangga karena Ogu Timur memiliki universitas pertama dan saat ini merupakan satu-satunya. Sebagai mantan bupati kabupaten ini, saya tentu sangat mengikuti perkembangan sekolah tinggi di sini, kata Herman Deru. Menurutnya ada dua hal yang mendasari sehingga sekolah tinggi Nurul Huda dapat berubah menjadi universitas, seperti kepercayaan masyarakat dan mutu lulusannya. Ini terjadi karena adanya kepercayaan masyarakat dan lulusan di sini atau Nurul Huda sudah terbukti memiliki mutu, sehingga Kementerian Pendidikan mempercayai status universitas ini, imbuhnya. Dengan hadirnya universitas tersebut, dia menuturkan masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mengenyam pendidikan.